我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini, dan buat kalian yang mau traktir kopi buat Mimin, kalian bisa lihat link di deskripsi. Kuilah, nggak usah pakai lama-lama lagi, kita lanjutkan ceritanya. Cerita dikanjut dengan identitas Xiaoyan yang dibongkar oleh Wang Chen. Seketika stadion menjadi gempar karena Xiaoyan memiliki konflik dengan Wind Lightning Pavilion. Banyak orang yang berada di luar arena juga benar-benar terpana dengan berita tersebut. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang tidak dikenal tersebut yang telah mengalahkan Wang Chen sebenarnya adalah Xiaoyan. Selain itu, hal yang benar-benar membuat mereka merasa sangat tidak percaya adalah bahwa orang ini benar-benar berani datang ke Gunung Petir meskipun bertentangan dengan Pavilion Petir Angin. Apakah hal ini berarti Xiaoyan menyerahkan diri untuk ditangkap? Sementara itu di sisi lain, Feng Qing'er menatap Xiaoyan kemudian menggelengkan kepala karena tidak menduga bahwa keberanian Xiaoyan telah mencapai tingkat tersebut. Xiaoyan benar-benar berani untuk datang dan tak menghargai Pavilion Petir Angin miliknya. Rasa dingin dan arogansi yang samar segera hadir di dalam hati Feng Qing'er karena ia selalu benar-benar berharap untuk melakukan pertukaran dengan Xiaoyan. Ia sangat ingin mengembalikan reputasi Wind Lightning Pavilion melalui pertukaran tersebut. Sayangnya sampai saat ini ia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Di kursi VIP, Lei Junzi dan yang lainnya juga merasa tercengang saat mereka melihat kebisingan di seluruh tempat. Sesaat kemudian mereka akhirnya pulih dan senyum di wajah mereka pun perlahan ditarik ketika mereka menatap ke arah Xiaoyan. Melihat pemuda di hadapannya, Lei Junzi juga tentu pernah mendengar nama Xiaoyan. Mengandalkan kekuatan seseorang untuk mengubah Wind Lightning Northern Pavilion menjadi keadaan yang menyedihkan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh orang biasa. Setelah itu, mata Lei Junzi pun segera melirik ke arah Fei Tian dan bertanya apakah sosok pemuda tersebut benar-benar Xiaoyan. Di sisi sebelahnya, Huang Quanzunzi tampak pada tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya saat ia dengan jelas merasakan kemarahan yang tersembunyi dalam suara Lei Junzi. Ia benar-benar tak menyangka bahwa orang ini adalah Xiaoyan yang telah menyebabkan kegemparan baru-baru ini. Oleh karena itu, permasalahan hari ini pastinya akan menjadi sedikit menyenangkan baginya. Feng Junzi dan Jian Junzi di samping juga terkejut karena kehadiran Xiaoyan. Tatapan mereka sedikit aneh saat mereka mengamati Xiaoyan. Namun saat ini mereka tidak mengatakan apa-apa karena ini adalah masalah Pavilion Petir Angin dan tidak pantas bagi mereka untuk berkata apapun. Beralih ke Fei Tian berjubah perak yang buru-buru bangkit ketika ia mendengar pertanyaan dari Lei Junzi. Pada saat ini wajahnya menjadi sedikit jelek karena ia sudah dimarahi oleh Lei Junzi mengenai permasalahan Xiaoyan. Selain itu, ia juga menderita ejekan dari dua ahli Dozun yang ada di sampingnya. Ia benar-benar tak menduga bahwa permasalahan yang telah mereka kesampingkan untuk sementara waktu akhirnya diangkat kembali. Fei Tian pun segera mengepalkan tinjunya kemudian mengambil dua langkah ke depan dan matanya yang sangat tajam segera menoleh ke arah Xiaoyan. Fei Tian pun dengan dingin berkata memerintahkan si bocah untuk melepaskan benda yang ada di wajahnya. Di sisi lain, mata Xiaoyan juga menjadi sedikit gelap dan serius di hadapan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ia tidak berharap untuk dikenali oleh Wang Chen dan mungkin itu karena api surgawi. Ketika mereka bertukar pukulan saat itu, Wang Chen jelas menyadari bahwa api surgawi dari Xiaoyan memiliki efek menekan pada doki yang ia miliki. Secara alami, ia memiliki kesan mendalam tentang hal itu hingga akhirnya ia pun mengenali Xiaoyan. Xiaoyan pun tak berdaya kemudian menghela nafas dan segera tertawa dengan suara dingin saat tangannya meraih topeng di wajahnya. Sebuah item yang terbuat dari kulit segera terjatuh darinya memperlihatkan wajah asli dari Xiaoyan. Karena ia sudah tidak dapat bersembunyi, maka secara alami tidak perlu lagi menyembunyikan wajahnya. Setelah itu, Xiaoyan pun segera berkata apakah kepala Pavilion Fei Tian berencana untuk menyerang dirinya lagi. Wajah Fei Tian menjadi gelap dan dingin ketika ia melihat wajah Xiaoyan yang telah tertanam dalam ingatannya. Tenggorokannya mengeluarkan tawa marah saat tubuhnya seketika bergerak. Guntur pun bergema di tempat itu dan sosoknya tiba-tiba menghilang.
Menanggapi hal itu, ekspresi Xiaoyan seketika berubah saat melihat tubuh Fei Tian menghilang. Xiaoyan pun segera mendorong Lin Yan menjauh bersamaan dengan kilatan yang berkedip di kakinya. Baru saja tubuh Xiaoyan hendak melesat, tiba-tiba tubuh Fei Tian pun muncul di belakangnya dengan cara yang seperti hantu. Cakar di tangannya yang tertutup oleh petir dengan keras menembus ke dada Xiaoyan. Namun sangat disayangkan bahwa tidak ada sedikit pun darah yang muncul dari tubuh Xiaoyan. Fei Tian pun seketika bergetar setelah menyadari bahwa itu adalah after image. Ia perlahan berbalik dan matanya dengan dingin menatap ke arah Xiaoyan yang tergantung di tempat lain beberapa puluh meter di atas tanah. Ia pun tersenyum sinis kemudian berkata bahwa sudah beberapa bulan sejak terakhir kali ia melihatnya, namun sekarang kekuatan Xiaoyan telah meningkat. Tidak heran jika saat ini Xiaoyan benar-benar begitu sombong. Menanggapi hal itu, tatapan Xiaoyan pun benar-benar dingin. Kemudian ia berkata bahwa pavilion petir angin hanya biasa-biasa saja. Spesialisasinya adalah para tetua yang menggeretak generasi yang lebih muda dengan menggunakan keunggulan jumlah yang mereka miliki. Mata Xiaoyan pun seketika terangkat saat ia melihat ke arah Lei Zunzi tanpa ekspresi di kursi VIP. Xiaoyan pun segera mengejek dengan berkata jika Lei Zunzi benar-benar merasa bahwa diri yang kecil ini memiliki permusuhan besar dengan Winlightning Pavilion, mengapa ia tidak bertindak secara pribadi? Dengan kekuatan Duzun miliknya, Xiaoyan yang kecil pasti tidak akan dapat bertahan dari satu pertukaran. Mengapa ia harus membuat semua permasalahan ini begitu merepotkan? Kata-kata Xiaoyan yang baru saja dilontarkan segera menimbulkan kegemparan di seluruh stadion. Cukup banyak orang bertanya-tanya apakah Xiaoyan telah membenturkan kepalanya kepada sesuatu. Ia benar-benar berani memprovokasi Lei Zunzi untuk saat ini. Namun beberapa individu yang lebih pintar mengeluarkan pujian yang tenang di dalam hati mereka setelah terpana. Setelah kata-kata Xiaoyan tersebut terlontar, Lei Zunzi pun tidak berani menyerang ke arah Xiaoyan secara pribadi hari ini, kecuali ia ingin mendapatkan reputasi sebagai seorang penindas. Menyadari maksud dari perkataan Xiaoyan, Lei Zunzi pun segera menatap ke arahnya kemudian berkata agar Xiaoyan tidak perlu memainkan trik seperti ini di depan yang mulia ini. Diri yang mulia ini tidak perlu bertindak untuk menangkap seseorang seperti Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera tertawa kemudian berkata bahwa dengan seorang tetua seperti Pavilion Utara tentu saja Lei Zunzi tidak perlu bertindak. Bagaimanapun hal-hal ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh Winlightning Pavilion. Selain itu, jika kepala Pavilion Utara gagal, masih ada kepala Pavilion Barat dan kepala Pavilion Selatan. Mendengar perkataan Xiaoyan, seorang pria besar yang tampak kuat di kursi VIP segera tertawa kemudian berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu berbicara dengan kata-kata yang penuh duri seperti itu. Pavilion Barat dan Selatan secara alami tidak akan campur tangan dalam permasalahan Pavilion Utara. Fei Tian pun seketika terkejut setelah mendengar perkataan yang dilontarkan oleh kepala dari Pavilion Barat. Status antara Xiaoyan dengan dirinya benar-benar terlalu berbeda. Oleh karena itu, ia tidak bisa menyerang Xiaoyan sendiri dan mengandalkan para tetua untuk menangkapnya. Namun karena pavilion lain tidak ingin ikut campur, maka ia tidak memiliki tetua untuk menangkap Xiaoyan. Jika ia benar-benar bertindak sendiri ketika orang lain tidak bertindak, maka ia akan berakhir dengan reputasi sebagai seorang penindas yang lemah. Fei Tian pun benar-benar sangat kebingungan dengan keputusan antara menyerang atau tidak. Setelah cukup lama, akhirnya Fei Tian pun berhasil mengambil keputusan di dalam hatinya dan seketika kekuatan yang agung dan menakutkan perlahan terbangun di dalam tubuhnya. Bersamaan dengan daya tarik aura menakutkan ini, lapisan awan di langit pun seketika mengeluarkan gemuruh. Petir perak berkedip di dalamnya saat guntur terdengar. Mata Xiaoyan seketika tenggelam saat melihat adegan tersebut. Ia tidak menyangka bahwa orang tua ini benar-benar bersedia berakhir dengan reputasi buruk dengan bersikeras menyerang Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Lin Yan pun buru-buru berteriak meminta Xiaoyan untuk lari. Xiaoyan pun tanpa daya menggelengkan kepala mengingat ini adalah markas Pavilion Petir Angin. Oleh karena itu maka akan sulit baginya untuk melarikan diri dengan sangat mudah. Akhirnya tatapan mata Xiaoyan pun segera terangkat ke kursi VIP menuju ke arah Feng Zunzi. Xiaoyan berpikir apakah orang ini benar-benar dapat dipercaya seperti yang disebutkan oleh gurunya. Akhirnya Xiaoyan pun segera menarik nafas dalam-dalam kemudian menangkupkan kedua tangannya ke arah Feng Zunzi dan berkata ia berharap Feng Zunzi mau melihat sesuatu dari Xiaoyan. Seketika Feng Zunzi pun terkejut saat melihat Xiaoyan tiba-tiba berbicara dengannya.
Ia pun segera tersenyum dan berkata bahwa permasalahan hari ini adalah antara Xiaoyan dengan Wind Lightning Pavilion. Oleh karena itu, sepertinya permasalahan kali ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Oleh karena itu, ia tidak akan menyinggung pavilion petir angin hanya untuk Xiaoyan yang baru saja pertama kali bertemu. Menanggapi perkataan tersebut, Xiaoyan pun tersenyum, kemudian ia melepaskan cincin hitam kuno yang ditinggalkan oleh Yao Lao di jarinya. Setelah itu ia melemparkannya ke arah Feng Zunzi. Jika Feng Zunzi memang seperti yang dijelaskan oleh Yao Lao dan layak untuk dipercaya sepenuhnya, maka tindakan Feng Zunzi selanjutnya akan membuktikan sesuatu. Feng Zunzi pun mengerutkan alisnya dan melihat benda hitam pekat yang terbang di atasnya. Ia segera meraih benda itu dengan tangannya, kemudian ia pun perlahan membuka tangannya. Sebuah cincin hitam gelap yang sangat familiar tergeletak di dalam tangannya. Senyum tipis di wajah Feng Zunzi pun perlahan menegang saat matanya menatap cincin tersebut. Pada saat yang sama tampaknya seluruh stadion pun telah berhenti pada keheningan. Saat ini tubuh Feng Zunzi tampak berubah menjadi patung dengan mata yang menatap ke arah cincin. Dengan seksama, kekuatan spiritual yang dalam pun segera memasuki ke dalam cincin hitam. Badai yang menakutkan bersiul dan berbentuk di atas kepala dari Feng Zunzi. Meskipun ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun semua orang tahu bahwa Feng Zunzi saat ini merasakan kegelisahan di hatinya yang tidak bisa disembunyikan. Setelah beberapa saat, tubuh Feng Zunzi pun berangsur-angsur rileks di depan banyak tatapan terpana yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya memegang cincin itu erat-erat saat ia bersandar di sandaran punggungnya. Kedua matanya perlahan-lahan tertutup dan suara lembut segera keluar yang berkata bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh bocah ini. Bersamaan dengan kata-kata tersebut terlontar, semua lingkungan pun menjadi benar-benar diam. Ekspresi di wajah orang yang tak terhitung jumlahnya seketika membeku pada saat ini. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi pada saat ini. Namun bobot dari kata-kata Feng Zunzi tampak sangat jelas di tempat tersebut. Sementara itu di tepi arena, Mu Qingluan juga melebarkan mulut kecilnya saat ia melihat ke tempat Feng Zunzi berada. Ia belum pernah melihat Feng Zunzi yang bebas mengalami emosi seperti saat seperti ini selama bertahun-tahun. Ia jelas mengerti apa arti dari kata-kata yang diucapkan oleh Feng Zunzi barusan. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, mereka kemungkinan akan menjadi musuh pavilion petir angin. Meskipun pavilion bintang jatuh tidak takut dengan pavilion petir angin, implikasi dari kedua faksi besar yang berperang ini akan benar-benar sedikit menakutkan. Pada saat ini bahkan ia tanpa sadar merasakan sedikit rasa cemburu. Ia tiba-tiba teringat kata-kata yang dikatakan oleh Xiaoyan kepadanya di pegunungan mata surga bahwa Xiaoyan adalah seorang murid dari seorang teman lama Feng Zunzi. Ia pun bertanya-tanya siapakah teman lama dari gurunya yang mampu membuat Feng Zunzi mengambil keputusan yang mungkin akan menjadi permusuhan dengan Wind Lightning Pavilion. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan mengalami perasaan senang, agak bingung dan terkejut yang bercampur menjadi satu di dalam hatinya. Suasana hening pun terus berlanjut beberapa saat sebelum akhirnya Lei Zunzi di kursi VIP pun mulai berbicara. Ia menoleh dan matanya yang berisi kilatan petir terkunci kepada Feng Zunzi sambil berkata apa yang dimaksud oleh Feng Zunzi. Tak lama Jian Zunzi yang juga tercengang segera berkata kepada Feng Zunzi bahwa mereka bisa mendiskusikan hal ini dengan baik. Sementara itu Feng Zunzi yang matanya telah tertutup akhirnya segera membuka matanya. Emosi benar-benar tersembunyi jauh di dalam hatinya dan tidak ada satu kata pun yang terucap. Pandangannya pun seketika menatap lurus ke arah di mana Xiaoyan berada. Setelah itu ia pun segera bertanya kepada Xiaoyan apa hubungan yang mereka miliki. Xiaoyan pun menghirup udara dalam-dalam saat ia melihat wajah tua Feng Zunzi. Semua fluktuasi emosional dari sebelumnya menunjukkan bahwa penglihatan Yao Lao memang benar. Xiaoyan yang berdiri tegak di udara seketika memberi hormat dan membungkuk menangkupkan tangannya ke arah Feng Zunzi. Suara dengan penuh kebanggaan segera terlontar dari mulut Xiaoyan dengan berkata bahwa mereka adalah guru dan murid. Feng Zunzi pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya tubuhnya menghilang dan seketika muncul di hadapan Xiaoyan. Ia dengan lembut berkata bahwa ini adalah jawaban yang paling ia dengar. Namun Xiaoyan masih perlu menunjukkan bukti bahwa ia adalah murid dari Yao Lao. Xiaoyan pun tersenyum kemudian mengulurkan tangannya dan menunjuk ke segel api di dahinya. Setelah itu gumpalan api kecil putih pekat dengan cepat muncul di ujung jari Xiaoyan.
Mata Feng Zunzi pun seketika terkejut saat melihat api putih tersebut adalah api dingin tulang. Ia tidak asing dengan nyala api yang pernah menyelamatkan dirinya saat ia dalam kondisi kritis. Kemungkinan jika api ini tidak ada, maka Feng Zunzi saat ini juga tidak akan ada. Feng Zunzi secara alami menyadari transfer api surgawi. Selain itu, dengan penglihatannya, ia samar-samar bisa merasakan perasaan yang sangat samar tapi akrab yang meluas jauh di dalam jiwanya dari segel api di dahi Xiaoyan. Oleh karena itu, ia mengerti bahwa Bonciling Flame ini seharusnya menjadi sesuatu yang secara sukarela disimpan oleh teman lamanya di tubuh Xiaoyan daripada sesuatu yang diambil melalui tipu daya. Oleh karena itu, dengan menunjukkan api putih tersebut, maka ini adalah bukti kuat yang bisa membuktikan hubungan antara Xiaoyan dan Yao Lao adalah sebagai guru dan murid. Feng Zunzi pun perlahan mengangkat kepalanya sambil menghirup udara. Suara serak seketika terdengar saat ia bergumam bahwa Yao Lao telah membuatnya kesulitan untuk menemukan dirinya selama ini. Xiaoyan pun terdiam saat mendengar sedikit kegembiraan dan kelelahan dalam suara Feng Zunzi. Tampaknya teman baik ini yang telah dibicarakan oleh gurunya telah terus mencarinya sejak lama selama bertahun-tahun. Seseorang tidak akan hidup sia-sia jika memiliki teman yang begitu baik seperti Feng Zunzi. Meskipun gurunya telah salah tentang Han Feng saat itu, setidaknya ia telah memilih seorang yang tepat sebagai teman baik. Setelah itu, saat Xiaoyan hendak memanggil nama Feng Zunzi, ia pun segera melambaikan tangannya dan tertawa pelan. Ia segera berkata, karena Xiaoyan adalah muridnya, maka jangan panggil Feng Zunzi dengan sebutan itu. Ia berkata bahwa Xiaoyan dapat memanggil namanya dengan sebutan Feng Xian. Ia lanjut berkata bahwa ia tidak akan berbicara tentang hubungannya dengan Yao Lao secara rinci. Jika Xiaoyan tidak keberatan, maka Xiaoyan juga dapat menganggap Feng Xian sebagai gurunya di masa depan. Dengan status yang dimiliki oleh Feng Zunzi di dataran tengah, ada banyak sekali orang yang ingin memanggilnya guru. Namun ia baru menerima Mu Qingluan sebagai muridnya setelah bertahun-tahun. Hal itu dikarenakan hubungan yang ia miliki dengan klan dari Mu Qingluan. Ini adalah pertama kalinya ia meminta seseorang untuk memanggilnya guru. Menanggapi perkataan dari Feng Zunzi, Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya kemudian memberi hormat dan berkata bahwa murid dari seorang teman menyapa Feng Zunzi. Feng Zunzi pun tertawa terbahak-bahak dan mengangguk kemudian berkata agar Xiaoyan menyerahkan permasalahan hari ini kepadanya. Setelah mengatakan hal tersebut, ia pun segera berbalik dan tatapannya tertuju kepada wajah dingin Lei Zunzi. Ia pun segera tersenyum kemudian berkata bahwa ia bisa mengalah kepada Lei Zunzi mengenai hal apapun setelah hari ini. Namun pavilion petir angin tidak bisa menyentuh Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Lei Zunzi pun segera berkata bahwa ini adalah permasalahan antara Win Lightning Pavilion dengan Xiaoyan. Jika Feng Zunzi bersikeras untuk ikut campur, kemungkinan itu akan mempengaruhi hubungan antara dua pavilion milik mereka. Feng Zunzi pun segera menjawab dengan penuh ketegasan jika sesuatu terjadi kepadanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang di antara dua pavilion. Mendengar hal tersebut, Lei Zunzi pun seketika mengerutkan keningnya. Ia jelas menyadari bahwa Feng Zunzi adalah orang yang terkenal paling lama di antara 4 pavilion. Selain itu, kekuatannya juga menjadi yang terbesar di antara 4 dozun yang ada. Bahkan Lei Zunzi secara pribadi sedikit takut kepada Feng Zunzi. Implikasi perang antara kedua pavilion itu terlalu besar. Bahkan dengan keberanian Lei Zunzi, ia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Setelah itu, ia pun bertanya hubungan apa yang dimiliki oleh orang ini dengan Feng Zunzi. Mengapa Feng Zunzi melindunginya dengan segenap kemampuannya? Secara alami, pertanyaan ini adalah sesuatu yang ingin semua orang ketahui dari Feng Zunzi. Setelah itu, ia pun menjelaskan kepada Feng Zunzi bahwa Xiaoyan telah diam-diam mempelajari gerakan 3000 petir dari pavilion petir angin. Selain itu, bahkan Xiaoyan telah memperoleh metode pelatihan untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Jika masalah ini dikesampingkan, bagaimana Win Lightning Pavilion miliknya akan melakukan sesuatu di masa depan? Menanggapi hal itu, Feng Zunzi pun hanya terdiam tanpa ekspresi hingga akhirnya Xiaoyan pun berbicara. Ia berkata bahwa perkataan dari Lei Zunzi terlalu sewenang-wenang. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang Xiaoyan temukan di luar dari dataran tengah. Asal-usulnya dari luar dan bagaimana ia bisa mengatakan bahwa ia diam-diam mempelajarinya.
Jika itu permasalahannya, apakah itu tidak berarti bahwa siapapun yang mempraktikkan keterampilan Do itu semuanya akan mencari kematian mereka sendiri? Tubuh ilusi 3000 petir telah diambil kembali oleh kepala paviliun utara. Tentunya Lei Junzi juga telah menyadari permasalahan tersebut. Lei Junzi pun tidak menanggapi perkataan dari Xiaoyan karena saat ini orang yang paling merepotkan untuk dihadapi adalah Feng Junzi. Jika ia ingin melindungi Xiaoyan, kemungkinan masalah hari ini akan berubah menjadi besar. Tak lama setelah itu, Lei Junzi pun segera menghela nafas kemudian berkata bahwa permasalahan ini pada akhirnya adalah sesuatu yang dimulai antara Xiaoyan dengan Wind Lightning Pavilion. Karena memandang Feng Junzi, maka masalah hari ini akan diserahkan kepada Fei Tian. Terlepas dari siapapun pemenangnya di antara mereka, masalah hari ini akan berakhir. Dalam permasalahan ini, kedua elit Dojun dari kedua belah pihak tidak akan campur tangan. Menanggapi hal itu, Feng Junzi pun segera menggelengkan kepalanya kemudian melirik ke arah Fei Tian. Ia pun segera berkata bahwa ada kesenjangan yang terlalu besar antara senioritas Fei Tian dengan Xiaoyan. Menindas yang lemah di generasi yang lebih muda bukanlah sesuatu reputasi yang baik. Wajah Lei Junzi pun seketika tenggelam setelah ia ditolak oleh Feng Junzi. Ia berkata jika begitu permasalahannya, apa yang akan dilakukan oleh Feng Junzi? Apakah ia ingin pavilion petir angin miliknya melakukan sesuatu seperti membiarkan Xiaoyan pergi? Menanggapi hal tersebut, Jian Junzi pun segera menengahi mereka dengan berkata bahwa mereka semua dapat berbicara baik-baik. Mengapa mereka tidak meminta seseorang dari generasi muda untuk berhadapan dengan Xiaoyan? Lei Junzi pun seketika menyipitkan matanya kemudian bertanya apakah Jian Junzi bermaksud membuat King bertarung dengan Xiaoyan. Jian Junzi pun tersenyum kemudian mengangguk dan matanya segera menatap ke arah Feng King. Ia berkata bahwa gadis kecil ini juga bukan orang yang biasa. Lei Junzi tidak perlu menyembunyikan apapun dari kekuatan gadis tersebut. Lei Junzi pun merenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk kemudian tatapannya beralih ke arah Feng Junzi. Ia pun segera berbicara karena Feng Junzi berpikir bahwa Fei Tian terlalu senior, maka ia akan membuat Feng King bertarung dengan Xiaoyan. Jika Xiaoyan dikalahkan, maka ia harus berjanji tidak menggunakan gerakan 3000 kilat di masa depan. Jika King kalah, dendam di antara Xiaoyan dan Wind Lightning Pavilion akan diselesaikan. Tentu saja, persyaratan untuk pertukaran kali ini adalah larangan untuk menggunakan kekuatan spiritual milik orang lain. Feng Junzi ragu-ragu sejenak ketika mendengar perkataan tersebut. Ia juga menyadari bahwa Feng King bukanlah orang biasa. Sepertinya bahkan King Luan bukan tandingannya di antara mereka yang hadir dari generasi yang sama. Namun situasi ini adalah batas yang bersedia diberikan oleh Wind Lightning Pavilion. Jika ini gagal, kemungkinan tidak akan ada yang tersisa untuk didiskusikan. Sementara itu, di sisi lain, Feng King pun di tepi arena dengan lembut menggeser kakinya, kemudian ia pun memasuki panggung. Matanya yang cantik segera beralih ke arah Xiaoyan dengan suara dingin yang jernih membawa keangkuhan saat perlahan berbicara. Ia memperkenalkan diri bahwa ia bernama Feng King dari Wind Lightning Pavilion. Ia segera bertanya apakah Xiaoyan berani menerima tantangan tersebut. Mata Xiaoyan pun segera berhenti di arah tubuh Feng King dan Xiaoyan seketika menyadari permasalahan yang dihadapi oleh Feng Junzi. Terlebih lagi Xiaoyan adalah murid Yao Lao dan tidak mungkin baginya membuat gurunya kehilangan muka di depan teman lamanya. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia akan menerima tantangannya. Feng Junzi sedikit terkejut saat melihat Xiaoyan mengatakan hal tersebut. Kekaguman yang sulit dideteksi melintas di wajahnya. Ia tidak tahu bagaimana Xiaoyan telah diterima sebagai murid oleh Yao Junzi. Namun paling tidak keberanian ini cukup untuk membuat orang lain memandangnya dengan lebih baik. Feng Junzi pun segera mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan ia samar-samar bisa merasakan keberadaan tubuh spiritual yang kuat. Namun ia sedikit kecewa karena riak spiritual ini bukan milik Yao Lao. Ia pun meminta Xiaoyan untuk berhati-hati kemudian berkata jika ia menebak dengan benar kekuatan wanita ini seharusnya sudah naik ke kelas Dozong. Terlebih lagi dengan kekuatan bertarung avatarnya, kekuatannya jauh melebihi kekuatan Dozong biasa. Jika Xiaoyan merasa ia bukan tandingannya, maka Xiaoyan tidak perlu repot-repot untuk bentrok dengannya. Bakat Feng King memang memiliki kedudukan tertinggi di antara generasi muda yang ia temui selama bertahun-tahun. Bahkan King Luan pun memiliki kesenjangan yang cukup banyak dengan Feng King. Xiaoyan pun sedikit terkejut setelah mendengar avatar yang disebutkan oleh Feng Junzi.
Xiaoyan pun dengan lembut menghirup udara, kemudian mengepalkan tangannya dan seketika pedang besar miliknya pun segera muncul. Sementara itu di sisi lain, saat ini Fei Tian benar-benar terlihat sangat marah. Menyadari hal tersebut, Lei Junzi pun segera berkata agar Fei Tian tidak perlu khawatir. Tatapan sinis seketika melintas di mata Lei Junzi ketika ia melirik Feng Qing'er yang menghadap ke arah Xiaoyan. Setelah itu Lei Junzi pun berkata ia telah menginstruksikan Qing'er bahwa tidak apa-apa menggunakan serangan yang kuat jika ia memiliki kesempatan. Meskipun bocah itu telah maju ke tingkat dozong, namun ia tidak dapat menggunakan kekuatan dari tubuh spiritual yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, saat ini sepertinya ia bukanlah tandingan dari Feng Qing'er. Fei Tian pun sedikit mengangguk, kemudian senyum sinis segera muncul di wajahnya. Sementara itu di arena, Feng Qing'er segera berkata berdasarkan pengetahuannya, tampaknya Xiaoyan adalah seseorang yang hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk menciptakan reputasi bagi dirinya. Dengan kata lain, hal ini dapat disebut dengan Xiaoyan menggunakan kekuatan orang lain untuk bertindak dengan cara yang arogan. Hari ini bagaimanapun cara Xiaoyan melindungi dirinya, hal itu tidak akan berguna. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun tersenyum sinis kemudian berkata tidak terduga bahwa Feng Qing'er adalah wanita yang berisik. Jika itu permasalahannya, maka Xiaoyan juga akan mengatakan hal yang sebenarnya. Jika Qing'er tidak memiliki Wind Lightning Pavilion atau latar belakang lainnya, menjadi dominasi eksklusif pria lain mungkin merupakan pilihan terbaik bagi Qing'er dengan penampilan cantiknya. Rasa dingin perlahan muncul di wajah Qing'er setelah ia mendengar ledekan yang menyakitkan dari Xiaoyan. Seketika aura agung yang tidak kalah dengan Xiaoyan pun segera meledak dan suara gemuruh guntur seperti gunung berapi segera meletus. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata bahwa ia menunggu Qing'er untuk menyerang. Feng Qing'er pun memejamkan matanya sebelum akhirnya sesaat kemudian ia membuka kedua matanya. Pada saat ini matanya tiba-tiba berubah menjadi warna hijau perak yang begitu aneh. Niat membunuh yang tajam dan padat pun segera memuncak keluar dari dalam hatinya. Badai petir angin pun segera melonjak dengan kekuatan hisap yang liar dan ganas yang terpancar. Xiaoyan seketika terkejut setelah menyadari bahwa doki yang dikeluarkan adalah doki angin petir. Kelincahan angin dan kekuatan petir jika digabungkan maka tidak akan dapat dibandingkan dengan doki biasa. Hal ini dapat dikatakan mirip dengan doki Xiaoyan yang bercampur dengan keberadaan api surgawi. Saat pemikiran Xiaoyan terlintas, tiba-tiba kain berwarna-warni melesat seperti anak panah menuju ke arah Xiaoyan. Kain yang dilapisi dengan cahaya petir melaju dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, serangan itu pun segera muncul di hadapan Xiaoyan. Segel di tangan Xiaoyan seketika berubah dan ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Energi kilat keras segera berhantaman dengan ruang yang terdistorsi. Hal tersebut membuat serangan petir meleset hingga akhirnya melewati bahu Xiaoyan. Xiaoyan pun segera melesat ke arah lain menghindari serangan yang seketika menuju kembali ke arah Xiaoyan. Api hijau giok pun segera melonjak dari tangan Xiaoyan, kemudian ia pun segera menggapai kain yang melesat ke arahnya. Ledakan pun seketika terjadi saat tangan Xiaoyan dengan akurat meraih kain berwarna-warni yang tertembak. Dengan nyala api yang melapisi tangan Xiaoyan, doki yang kuat pun dengan cepat dipanggang menjadi ketiadaan. Xiaoyan pun segera menarik kain dengan kuat hingga akhirnya kain pun robek dan Feng Qing'er sedikit mundur beberapa langkah. Setelah menstabilkan dirinya, ia pun segera mengeluarkan teknik dominasi Phoenix berwarna-warni. Dengan segera, kain berwarna-warni yang dipenuhi dengan aura petir pun segera melesat ke arah Xiaoyan dari segala arah. Menanggapi serangan tersebut, Xiaoyan pun segera mengeluarkan teknik Six Joint Body Flowing Ruler untuk membuat tameng. Seketika kain yang menghantam perisai pedang besar milik Xiaoyan pun berhamburan ke segala arah. Menyadari hal tersebut, Qing'er pun segera mengeluarkan teknik pengorbanan angin petir. Kain yang berhamburan ke segala arah segera menyatu menjalin membentuk seekor burung Phoenix. Setelah itu, Qing'er pun mengeluarkan setetes darah yang langsung dilemparkan ke arah Phoenix. Akhirnya darah tersebut pun mendarat di tubuh Phoenix dan seketika sebuah kekuatan hidup pun segera terbentuk di tubuh si Phoenix. Qing'er lanjut mengeluarkan teknik jari pembunuh angin yang seketika membuat kekuatan berkumpul di burung Phoenix. Ia segera berkata kepada Xiaoyan bahwa satu jari ini akan mampu merenggut nyawa Xiaoyan. Di sisi lain, Feng Junzi pun seketika terkejut karena menyadari bahwa teknik jari pembunuh angin ini adalah salah satu teknik do paling mematikan di pavilion petir angin.
Sementara itu di arena, King Er pun segera melesatkan Phoenix menjadi bentuk cahaya yang menembak ke arah Xiaoyan. Kecepatan cahaya yang sangat menakutkan tampak telah menembus ruang. Dalam sekejap, cahaya tersebut pun menabrak pertahanan bayangan dari pedang besar milik Xiaoyan. Banyak suara kekhawatiran seketika terdengar dari sekitar arena ketika mereka melihat pertahanan bayangan yang dibuat Xiaoyan telah runtuh. Namun baru saja kekhawatiran mereka terlontar, tiba-tiba teratai api hijau giok yang indah dengan tenang muncul dari pertahanan yang runtuh. Teratai api hijau giok perlahan mekar seperti teratai halus. Sebuah cahaya fluoresen berlama-lama di atasnya memberikan keindahan yang menggetarkan jiwa. Namun di bawah kecantikan yang mengejutkan ini menyembunyikan kekuatan yang sangat merusak, liar, dan kejam. Sinar cahaya yang lebih besar pun melesat tepat ketika teratai api bermekaran. Seketika cahaya pun bertabrakan keras dengan pusat lotus api di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Dua serangan yang mengandung energi menakutkan bertabrakan seperti meteorit pada saat ini. Namun tabrakan di luar dugaan karena tidak menimbulkan suara yang keras. Sinar cahaya yang intens dan lampu hijau giok terjerat satu sama lain. Teratai api perlahan berputar dengan cahaya hijau gioknya yang membuat ia terlihat seperti kristal berwarna hijau. Terlepas dari seberapa kuatnya sinar cahaya tersebut, ia mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan api. Sebaliknya, sinar cahaya berangsur-angsur menjadi redup sementara keduanya saling mengikis. Riak energi pun berlangsung sekitar 2 menit lebih sebelum secara bertahap melemah dan cahaya pun meredup hingga akhirnya menghilang. Bersamaan dengan cahaya yang menghilang, lotus api hijau giok masih terus berputar dengan kecepatan yang stabil. Secara alami, pemenang terakhir antara dua keterampilan Do yang menakutkan ini adalah lotus api yang tidak diketahui. Pada saat ini banyak seruan terdengar di stadion. Mereka yang berada di sana tentu sangat akrab dengan kekuatan jari pembunuh angin Wind Lightning Pavilion. Namun mereka tidak menyangka bahwa bahkan setelah digunakan oleh Feng King Er, hal itu masih dapat diblokir oleh lotus api milik Xiaoyan.